Ya, tadi kita doa baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, Tuhan memanggil orang yang letih lesu dan yang berbeban berat agar mereka bisa mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Semoga kita bisa mendapat kelegaan dan ketenangan. Nah, tetapi caranya, ya tadi kita doa bacakan caranya untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan di dalam apa? Di dalam jiwa, yaitu adalah dengan memikul kuk yang Tuhan pasang. Yang kedua, belajar dari Tuhan. Jadi kalau kita mau memikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar dari Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan, bukan di dalam roh ya, tetapi di dalam jiwa. Ya, kita sering mengatakan kembali ke dalam roh, kembali ke dalam roh. Kalau kita benar-benar kembali ke dalam roh, kita akan mengalami ketenangan tuh di jiwa ya, saudara-saudari, bukan di dalam roh. Tadi Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberi kelegaan dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Tuhan berkata, belajarlah ya kepadaku. Belajar apa di sini? Ya, belajar memikul kuk. Ya. Nah, membaca ayat ini kita harus melihat apa yang menyebabkan orang-orang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan kan berkata, belajarlah daripadaku, kata Tuhan kan. Pelajaran apa yang bisa kita lihat dan di mana kita bisa melihat pelajaran ini? Ya, pelajaran yang Tuhan maksudkan ada di ayat-ayat sebelumnya ya. Di ayat-ayat sebelumnya ada yang harus kita pelajari dari Tuhan. Tuhan kan berkata, belajarlah kepadaku. Nah, di mana kita bisa melihat pelajaran yang ada pada Tuhan? Yaitu di ayat-ayat sebelumnya ya, saudara-saudari. Yaitu di ayat 16 sampai 19 di pasal yang sama, Matius 11 ya. Kalau Anda membaca catatan kakinya, membaca baik-baik, di sana ada pelajaran yang terdapat di dalam Tuhan Yesus. Ya, di ayat 16 sampai 19 itu intinya Tuhan itu ditolak dan dihina. Nah, Tuhan menyuruh kita belajar kepadanya dalam perkara ya, pengalaman ditolak dan dihina gitu ya. Kalau kita mau
diperluas, ditolak, dihina ini ya bisa jadi kita disalahpahami. Bisa jadi segala yang sedang kita perjuangkan itu gagal, ya. Di balik perkataan ditolak itu mungkin ada kegagalan-kegagalan. Nah, bagaimana Tuhan menanggapi penolakan dan kegagalan-kegagalan ini, bahkan sampai dihina? Konteksnya kan Tuhan sedang memberitakan Injil. Ya, dia meniup seruling itu pemberitaan Injil, tetapi tidak diterima. Bahkan terkesan seperti gagal, ya. Orang-orang yang mendengar Injil yang Tuhan beritakan itu menolak, tidak menerima, jadi terkesan gagal, ya. Bahkan Yohanes dikatakan di ayat 18 sampai 19, ya, Yohanes dihina dengan dikatai kerasukan setan. Yesus juga dihina. Dia dianggap sebagai pelahap dan peminum, sahabat dari orang-orang hina. Itulah yang Yesus alami ketika dia sedang bekerja memberitakan Injil. Nah, pelajaran apa yang harus kita pelajari? Tuhan Yesus kan berkata, belajarlah kepadaku, ya. Nah, pelajarannya itu ada di ayat 16 sampai 19 itu. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengalami kegagalan, ya, kegagalan itu versi kita, tetapi bagi Tuhan itu bukan kegagalan. Tetapi bagi kita mungkin itu dianggap kegagalan karena Tuhan Yesus memberitakan dan orang menolak. Nah, pelajarannya itu ada di dalam ayat 25 dan 26. Ya, pada waktu itu, yaitu pada saat dia mengalami penolakan dan apa yang dianggap sebagai kegagalan, ya, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu tuh apa? Yaitu Injil, kebenaran yang Tuhan beritakan, ya. Semua itu engkau sembunyikan bagi siapa? Bagi mereka yang menolak Injil. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Tuhan memberitakan Injil, lalu dari secara luaran Tuhan seperti gagal. Orang-orang menolak dan tidak mau menerima Injil. Secara luaran sepertinya gagal, tetapi Tuhan tidak melihat itu sebagai kegagalan. Tuhan melihat itu sebagai kehendak Bapa. Itu ada di ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Itulah yang berkenan kepadamu. Apa? Itulah itu apa? Itulah itu adalah penolakan atau kegagalan yang kita anggap sebagai kegagalan. Itulah kehendak Bapa yang berkenan kepada Bapa. Saudara-saudari, bisa nggak lihat pelajaran ini? Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat.
Siapa yang letih lesu dan berbeban berat? Itu adalah orang-orang yang mengalami kegagalan, penolakan, segala bentuk usaha perjuangan. Itu seringkali kita anggap sebagai kegagalan ketika kita tidak berhasil mencapainya, sehingga kita letih lesu, sehingga kita berbeban berat. Kita merasa kita harus berhasil, tetapi ternyata gagal. Sama seperti Tuhan, kita melihat Tuhan seperti gagal memberitakan Injil, bekerja, gak ada hasil. Apa yang harus kita pelajari dari Tuhan? Tuhan melihat kegagalan-kegagalan itu. Ya, sekali lagi, kegagalan itu di mata kita. Tuhan melihat apa yang kita anggap sebagai kegagalan itu sebagai kehendak Bapa yang berkenan kepadanya. Itulah yang diperlihatkan di ayat 25 dan 26. Tuhan bersyukur kepada Bapa karena semua kebenaran Injil yang Dia beritakan disembunyikan oleh Bapa bagi orang-orang yang menolak itu. Kita sudah belajar bahwa memang ada orang-orang yang tidak dipilih, sehingga Bapa menyembunyikan kebenaran-kebenaran itu bagi orang-orang non-pilihan. Itu tidak membuat Tuhan bersedih. Tuhan justru mengenal ekonomi Allah. Dia berkata, itulah. Apa itulah? Penolakan itu yang berkenan kepada Bapa. Ayat 26. Nah, pelajarannya apa? Saudara-saudari, apa yang kita anggap sebagai kegagalan, kita sudah berjuang, kita sudah berusaha, lalu kita merasa gagal. Akibatnya kita letih lesu. Akibatnya kita berbeban berat. Ya, kenapa kita letih lesu? Kenapa kita berbeban berat? Karena kita tidak melihat bahwa itu sebetulnya kehendak Bapa, gitu. Andai saja Anda melihat bahwa apa yang Anda anggap kegagalan, ya penolakan, ya mungkin orang-orang di sekitar Anda, keluarga Anda, saudara-saudari dalam gereja tidak selalu setuju dengan Anda, ya sering menolak pendapat Anda. Apa yang Anda inginkan, ya belum tentu dianggap baik, sehingga kita merasa letih, lesu, berbeban berat. Ya, tetapi kalau Anda seperti Tuhan Yesus, mau belajar dari Tuhan Yesus, Anda mau berkata, ya Bapa, itu semua berkenan kepadamu. Itu semua ada dalam kedaulatanmu. Itu semua ada dalam pengaturanmu. Maka Anda akan mendapat kelegaan. Segala letih lesu hilang. Segala beban berat menjadi ringan. Ya, artinya apa? Ketika Anda berkata, ya Bapa, aku bersyukur semuanya ada dalam pengaturanmu. Saat itulah kuk itu kita pasang. Saat itulah kuk itu kita kenakan. Saat itulah kita mengenakan kuk kehendak Bapa. Dan ajaib, Anda akan mengalami kelegaan di dalam jiwa Anda. Itulah ayat yang tadi kita doa bacakan. Marilah datang kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita sering menafsirkan letih lesu dan beban berat itu seenaknya. Jangan. Yang dimaksudkan letih lesu dan berbeban berat itu ada di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu pelajaran yang harus kita pelajari dari Tuhan. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Saat Anda mengalami penolakan, belum tentu itu berupa pemberitaan Injil. Bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari ya Anda mengalami penolakan. Orang-orang tidak setuju kepada Anda. Keinginan Anda gagal. Usaha Anda, perjuangan Anda mengalami ketidakberhasilan. Itu semua harus Anda pandang sebagai kehendak Bapa. Ya, saat itulah kita berlatih mempersembahkan apa? Kurban pujian. Satu pujian yang berasal dari penderitaan dan kesesakan. Ketika kita mempersembahkan kurban pujian di tengah-tengah kegagalan dan penderitaan, maka saat itulah kita langsung menggunakan kuk yang Tuhan pasang. Ajaib. Di satu sisi itu adalah kuk yang membatasi, ya. Kalau kuknya itu dari iblis, waduh, sangat sengsara. Tetapi itu kuk yang dari Tuhan tuh ajaib. Seketika kita akan merasakan kelegaan, saudara-saudari. Inilah ya ayat yang tadi kita doa bacakan. Katakanlah, Bapa, aku memuji Engkau Bapa. Segala sesuatu yang terjadi berasal dari-Mu Bapa. Engkau berkenan kepada setiap kegagalanku. Engkau berkenan terhadap setiap kekecewaanku. Engkau berkenan kepada situasiku ini Tuhan. Aku memuji Engkau karena situasi ini. Bahkan ketika Anda jatuh ke dalam dosa, ya, jangan lama-lama. Gunakan darah Tuhan, Anda dibasuh bersih, segera mengucap syukur. Bahkan ketika Anda jatuh pun, itu semua ada dalam kedaulatan Allah agar kita belajar melalui setiap kejatuhan. Dengan demikian kita tidak akan menjadi orang-orang yang terlalu lama berletih lesu dan berbeban berat. Kita bisa tahu cara menanggulanginya. Kita tahu cara bagaimana mendapatkan kelegaan. Caranya adalah mempersembahkan kurban pujian, mengakui jalan Allah, mengakui pengaturan Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus ditolak, dihina, tetapi dia mengakui bahwa itulah yang berkenan kepada Bapa. Saudara-saudari, ini semua harus dilatih. Saudara-saudari, ini bukan hanya untuk diamenkan, tetapi ketika Anda ada dalam situasi itu, segera kurban pujian persembahkan. Aku memuji Engkau Bapa. Segala sesuatu berasal dari-Mu. Aku memuji Engkau atas situasi ini. Aku memuji Engkau atas orang-orang itu. Semuanya berkenan kepadamu. Dengan segera Anda akan merasakan kelegaan, saudara-saudari. Yesus itu walaupun dia mengecam kota-kota di dalam ayat 20 sampai 24, itu bukan karena Yesus marah-marah. Itu bukan karena Yesus menggerutu. Yesus sedang mengecam musuh Allah. Ya, terhadap musuh Allah memang sikap kita harus mengecam, ya. Dan kita yang sudah belajar tentang bejana hina, yang sedang dikecam itu sebetulnya adalah isi bejana itu, si Satan, si iblis. Ya, tapi setelah itu
Tuhan segera merasa lega. Dia damai. Dia penuh dengan perhentian. Karena dia tahu itu semua berkenan kepada Bapa. Bapaklah yang menyembunyikan kebenaran-kebenaran itu di hadapan orang-orang non-pilihan. Tuhan begitu lega, damai. Dia tahu itu semua ada dalam pengaturan Allah. Dia tahu semua itu ada dalam kedaulatan Allah. Ya, misalnya ini ya, misalnya Yesus merasa bertanggung jawab. Oh, aku bertanggung jawab. Aku harus berhasil. Ini adalah tanggung jawabku. Mungkin dia berdoa, ya misalnya. Pasti kalau Tuhan merasa bertanggung jawab semacam itu, pasti dia letih lesu. Pasti dia berbeban berat, ya. Tetapi Tuhan merasa itu bukan tanggung jawab dia. Itu semua tanggung jawab Bapa. Dia hanya memberitakan, mau diterima, mau tidak diterima, semuanya itu ada dalam kedaulatan Bapa. Dia tidak merasa bertanggung jawab. Saudara-saudari, sebetulnya ya mengenakan kuknya Tuhan itu enak. Karena sebetulnya kita sedang dilepaskan dari kuknya dunia dan mengenakan kuknya Tuhan. Ya, saudara-saudari, jangan pernah merasa bahwa Anda harus bertanggung jawab. Jangan. Semua yang sedang Anda kerjakan itu bukan tanggung jawab Anda. Itu semuanya tanggung jawab Bapa. Ketika Anda gagal, itu tanggung jawab Bapa. Bapa tidak menuntut Anda agar Anda berhasil. Oh, kalau Bapa menuntut kita supaya kita berhasil, udah pasti kita jadi orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi haleluya, kita tidak punya tanggung jawab apapun, saudara-saudari. Semua kegagalan itu berasal dari perkenan Bapa. Ya, sebetulnya ada sih tanggung jawab kita satu, yaitu apa? Menikmati Tuhan, makan Kristus. Nah, itulah tanggung jawab kita. Ya, tetapi ketika kita memikul tanggung jawab untuk makan Kristus, menikmati Tuhan, tidak ada letih lesu. Yang ada adalah kenikmatan. Tetapi sungguh sayang, seperti yang di pelajaran hari ke-6 besok, seringkali kita makan tetapi nggak menikmatinya. Ya. Makan itu menjadi satu tanggung jawab yang berat. Ada juga yang seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Lama-lama bertumbuh sampai akhirnya makanan menjadi nikmat bagi kita. Ya. Dan memang tanggung jawab inilah tanggung jawab makan. Tetapi di luar makan Kristus tidak ada tanggung jawab apapun. Pekerjaan Anda, keluarga Anda, bisnis Anda, ya semua aktivitas Anda, bagi yang masih berkuliah, bersekolah, semuanya itu adalah tanggung jawab Bapa. Ya, kita tahu orang yang menikmati Tuhan, yang makan Kristus nggak mungkin malas-malasan. Ya, kalaupun ya kita diizinkan sejangka waktu dikuasai oleh karakter kita yang malas, ya semuanya itu pun adalah proses latihan dan pendisiplinan. Akibat kemalasan kita hidup susah, semuanya pendisiplinan. Ya, saya percaya asalkan kita melihat tangan kedaulatan Allah, ya bahkan kemalasan kita pun itu bisa menghasilkan kebaikan. Ya, semoga tidak disalahpahami, saudara-saudari. Ya, di dalam hayat orang Kristen itu ada kedambaan. Kedambaan untuk menjadi kudus dan menang. Ya, pasti orang-orang malas itu tersiksa oleh sifatnya, oleh dagingnya. Pasti. Ya, saya pun pernah mengalami menjadi orang malas.
Saya mengalami bagaimana tersiksanya menjadi orang malas, sehingga saya menjerit kepada Tuhan, Tuhan beri aku kerajinan. Ya, saat itu saya tidak mengerti bahwa kerajinan itu adalah hayat Tuhan. Sekarang saya mengerti, ketika saya menikmati Tuhan, makan Tuhan, kerajinan itu masuk ke dalam diri saya. Ya, karena Tuhanlah yang menjadi kerajinan. Jadi poin saya apa? Saya melebar mengenai soal kemalasan, karena poin saya itu segala sesuatu itu ada dalam kedaulatan Bapa. Anda sekarang punya sifat apa? Anda sekarang punya karakter negatif apa? Doakan, Tuhan Yesus, Engkau bertanggung jawab. Ya, Bapa, Engkau bertanggung jawab melatih aku. Bapa, Engkau bertanggung jawab menyuplai aku, agar aku lepas dari setiap karakter burukku ini, Tuhan. Ya, tetapi ingat, tugas kita adalah menikmati Tuhan, makan Tuhan. Jadi kembali, Yesus benar-benar merasa lega. Dia benar-benar merasa damai dan penuh perhentian di tengah-tengah penolakan. Kenapa? Karena semua apa yang kita anggap kegagalan bagi Tuhan Yesus itu adalah kehendak Bapa. Itulah memikul kuk kehendak Bapa. Ketika kita seperti Tuhan Yesus yang mengucap syukur atas kehendak Bapa, maka kita akan mengalami kelegaan. Ya, untuk beberapa saat saudara-saudari, Yohanes Pembaptis tidak mengalami kelegaan di dalam penjara. Dia mengutus murid-murid Tuhan, murid-murid Yohanes. Ya, Yohanes mengutus murid-muridnya, bertanya, benar enggak ini kamu tuh yang kadang dinantikan? Kenapa? Sebetulnya Yohanes sedang gelisah, ya. Mengutus murid-muridnya bertanya kepada Tuhan. Kenapa dia gelisah? Kenapa enggak ada kelegaan? Karena Yohanes tidak melihat bahwa pemenjaraannya itu berasal dari Bapa. Ya, ketika kita sedang mengalami situasi buruk dan kita ragu kepada kedaulatan Bapa, kepada pengaturan Bapa, maka kita akan seperti Yohanes, kita akan gelisah, kita nggak bisa tenang. Ya, tetapi ya, ketika Yohanes menyadari bahwa pemenjaraannya itu disebabkan oleh kehendak Bapa, pasti dia akan tenang. Pasti. Ketika Anda menyadari segala situasi berasal dari kehendak Bapa, lalu Anda memikul kuk itu, Anda memuji Tuhan, Anda akan merasakan kelegaan. Ya, Tuhan seolah-olah berkata, Hai saudara-saudaraku, kata Tuhan, semua bukan tanggung jawabmu. Ya, pikulah kuk kehendak Bapakmu, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Jangan memikul bebanmu sendiri, jangan memikul sasaranmu sendiri, tujuanmu sendiri. Di ayat 30 Tuhan berkata, pikulah bebanku, kata Tuhan. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku. Perhatikan, bebanku, bukan bebanmu, ya. Bebanku, kata Tuhan. Kenapa kita merasa berat, letih lesu? Karena kita memikul beban diri sendiri. Seharusnya kita katakan, Tuhan, ini bukan tanggung jawabku, aku ingin memikul bebanmu. Ya, beban Tuhan adalah gereja. Kita pikul, pasti kita akan mengalami kelegaan. Oh Tuhan Yesus, inilah yang Tuhan mau kita belajar dari Tuhan. Ya, ingat, caranya adalah kurban pujian. Yang kedua, doa-doa konsekrasi. Persembahkan diri kita. Jangan pedulikan semua keinginan, semua sasaran.
konsekrasikan diri kita. Bapa, aku persembahkan diriku kepada kehendak-Mu. Silahkan Bapa, terserah Engkau Bapa. Engkau tidak pernah salah Bapa. Itulah cara memikul kuk. Pasti kita akan mengalami kelegaan, ya. Nah, semua yang diuraikan di atas barusan saudara-saudari adalah penggembalaan Tuhan atas kita. Tuhan menggembalakan dengan cara menawarkan kuknya. Ayo, pikul. Aku akan menggembalakan engkau. Jangan lari. Ayo pikul. Itulah cara Tuhan menggembalakan. Ya, hasilnya yang di hari ke-6, saudara-saudari, sewaktu Tuhan menggembalakan jiwa kita, ya, kita tidak hanya mengalami Kristus, tetapi juga menikmati Dia. Mungkin Anda menyangka mengalami Tuhan itu adalah menikmati Tuhan. Bukan. Mengalami Kristus itu adalah satu hal, dan menikmati pengalaman itu adalah hal yang lain. Pengalaman akan Kristus itu kita alami setiap hari, karena semua situasi itu berasal dari pengaturan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda menikmati enggak pengalaman itu? Atau Anda menggerutu? Atau Anda komplain? Saudara-saudari, ya, ketika Anda mengalami banyak kekecewaan, kegagalan yang Anda anggap sebagai gagal, apakah Anda menggerutu? Walaupun Anda menggerutu, walaupun Anda bersungut-sungut, tidak mau menerima, itu semua adalah pengalaman akan Kristus, ya. Bukan berarti kalau Anda komplain, menggerutu, itu bukan pengalaman akan Kristus. Tidak. Semua peristiwa adalah pengalaman akan Kristus, karena Kristuslah yang mengatur bersama Bapa bagi Anda. Itu pengalaman akan Kristus, ya. Jadi pengalaman akan Kristus adalah satu hal, menikmati pengalaman itu atau menikmati Kristus di dalam pengalaman itu adalah hal yang lain, ya. Memang jiwa kita masih rumit, saudara-saudari, sehingga walaupun itu adalah pengalaman akan Kristus, kita menggerutu di dalam pengalaman itu. Kita bersungut-sungut karena jiwa kita memang masih rumit, ya. Tetapi kalau Anda mau belajar dari Tuhan Yesus, ya, menaikkan kurban pujian, menaikkan doa-doa konsekrasi, selalu berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Pujilah Dia, Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Aku mau memikul kuk kehendak Bapa ini. Terus lama-lama jiwa kita akan dipulihkan. Jiwa kita akan disegarkan. Kalau kemarin kita doa baca, disegarkan tuh dipulihkan maknanya, ya. Akhirnya kita tidak lagi merasa sulit di dalam pengalaman akan Kristus. Kita sudah mulai bisa menikmati Kristus di dalam pengalaman-pengalaman itu. Itulah maksud garis besar di hari ke-6, yang poin E itu, ya. Sewaktu Tuhan menggembalakan jiwa kita dan kita tunduk kepadanya, menggunakan kuknya, maka Dia akan memulihkan jiwa kita yang rumit. Kita tidak hanya akan mengalami Kristus, tetapi juga menikmati Dia, ya. Mengalami Kristus dan menikmati Dia itu dua hal yang berbeda, ya. Pengalaman akan Kristus itu setiap hari kita alami.
Tetapi apakah Anda mengalami Dia di dalam pengalaman-pengalaman itu? Ya. Oh, Tuhan itu begitu sabar menggembalakan kita, saudara-saudari. Walaupun kita belum mau memikul kuk, Tuhan tetap menyertai kita. Dia terus bawa itu kuk itu. Dia ikuti kita kemanapun kita pergi. Seperti dia mengikuti dua murid menuju ke Emmaus itu. Ya, dari Yerusalem menuju ke Emmaus, itu jalan yang menurun. Tuhan sebetulnya ingin mereka tuh udah tinggal di Yerusalem, nggak usah menurun ke Emmaus. Tetapi walaupun mereka belum mau menggunakan kuk itu, ya Tuhan tetap ikuti kok. Terus diikuti sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mengajar mereka. Tadinya mereka sok tahu, mereka mengajari Tuhan. Mereka berkata, "Oh Tuhan, kenapa situasi seperti ini?" Kita seperti itu, menyalahkan Tuhan. Kita merasa lebih tahu dari Tuhan, seperti dua murid di jalan menuju Emmaus itu. Kita sering mengajari Tuhan. Dalam doa-doa kita sering mengajari Tuhan. Ya, Tuhan tetap sabar. Dia ikuti terus. Walaupun dua murid itu sedang menurun jalannya ke Emmaus. Sampai akhirnya dengan kesabaran Tuhan, dengan penggembalaan Tuhan, dua murid itu celik, terang. Dan akhirnya di ayat yang ke-33, ya Lukas 24, mereka bangun dan kembali ke Yerusalem. Jadi penggembalaan Tuhan itu akan membawa kita kembali ke Yerusalem. Ya, walaupun kita masih bandel, kita masih tidak mau mengenakan kuk, kita merasa sok tahu mengajari Tuhan, Tuhan sabar kok. Dia terus menggembalakan kita. Ya, kuknya dibawa-bawa terus sampai kita mau memakainya. Ya, akhirnya oleh penggembalaan Tuhan, kita akan ada di Yerusalem baru. Ya, tetapi saya ingin ya mengalami Yerusalem baru pertama-tama dalam hidup gereja hari ini, kemudian di dalam zaman kerajaan 1000 tahun, ya kalau zaman kekekalan sudah pasti. Ya, saudara-saudari, inilah kenikmatan saya di hari ke-5 dan ke-6. Tetapi ada sesuatu yang disisipkan di rawatan pagi hari ke-6, yaitu tentang menjadi satu jiwa di dalam penghidupan gereja. Beban ini disisipkan karena beban utama dari FKKP kita adalah menempuh kehidupan Kristiani dan kehidupan gereja. Bukan hanya kehidupan Kristiani secara individu, tetapi kehidupan gereja di bawah pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah. Maka ada beban tentang menjadi satu jiwa. Menjadi satu jiwa ini berarti jiwa kita udah gak rumit lagi. Jiwa kita udah disamakan dengan Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang demikian bisa menjadi satu jiwa bersama tubuh Kristus. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Saya izin mute sekarang, saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan saudara-saudari berbagi nikmat. Yesus. Gunakan waktunya. Shalom, selamat pagi. Pagi. Ya. Iya, maaf ya, kalau saya sering bertanya, kalau mereka sering membagi kenikmatan. Kalau saya sering bertanya ya, maklumlah. Setiap kali pembahasan dari beliau itu sangat menarik dan membuat saya penasaran. Jadi saya sering kali bertanya ya tentang apa yang saya tidak pahami ya, Bapak Ibu.
saudara-saudara sekalian, mohon maaf. Nah, yang saya mau tanyakan tentang tanggung jawab tadi ya, dibahas oleh beliau. Katanya kalau tanggung jawab kita itu misalnya kita mengalami kegagalan, itu adalah tanggung jawab Tuhan. Apakah itu nggak salah? Tapi maaf ya, ini paham saya. Apakah kita nggak salah karena selalu membebankan kepada Tuhan tentang apa yang kita alami? Jadi gimana kalau nanti kita seenaknya melakukan sesuatu yang tidak baik? Jadi ya kita berkata bahwa ini kan Tuhan yang bertanggung jawab gitu loh. Nah, sama seperti bangsa Israel ketika dipimpin keluar dari tanah perbudakan, pada waktu itu kan orang-orang Israel ini kan dikenal adalah bangsa yang membangkang ya. Jadi suka menentang Tuhan dan tidak percaya, walaupun Tuhan sudah mencukupi segala kebutuhannya, tapi tetap aja orang ini bersungut-sungut, tidak pernah mengakui Tuhan gitu loh. Jadi setiap tanggung jawabnya itu kan selalu dilimpahkan kepada Musa, bahkan kepada Tuhan gitu, karena dasar orang yang malas. Nah, apakah kalau kita terus melimpahkan tanggung jawab kita, kegagalan kita harus pasrah bahwa Tuhan semua itu yang bertanggung jawab. Bahkan takutnya nanti malah kita bilang, saya harus bebas untuk melakukan, karena kalau aku salah toh Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan ini? Ini yang saya belum mengerti tentang tanggung jawab ini, Pak. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih saudari, pertanyaan-pertanyaannya bisa membantu saudara-saudari lain ya. Oke, Pak. Jadi di dalam setiap orang-orang Kristen yang sejati, siapa orang Kristen yang sejati? Yaitu yang sudah memiliki hayat Tuhan. Itu pasti memiliki kedambaan untuk menjadi kudus dan menang. Ya. Jadi saya sangat percaya bahwa jikalau kita mengikuti perkataan Tuhan yang berkata, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Kalau Anda merasa bertanggung jawab untuk melakukan apa-apa, Anda akan letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi ketika Anda berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak mampu bertanggung jawab. Aku tidak mampu membuat ini berhasil. Engkaulah yang bertanggung jawab. Karena Engkau berkata di luar dirimu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, seketika kita akan mengalami kelegaan. Ya, memang secara opini kita merasa khawatir. Ya, ajaran-ajaran mengenai kita tidak bertanggung jawab itu akan menghasilkan kemalasan, akan menghasilkan sikap masa bodoh. Sekali lagi, di dalam setiap orang Kristen sejati ada kedambaan untuk menang, untuk kudus, untuk rajin, untuk terbebas dari sifat malas. Ya. Jadi saya sama sekali tidak khawatir. Ya. Dengan mengajarkan agar Anda dan saya berserah penuh kepada Tuhan. Jangan memikul beban sendiri. Jangan merasa aku harus berhasil. Ini tanggung jawabku. Saya katakan jangan seperti itu.
Ya, saya tidak takut Anda menjadi malas. Saya tidak takut Anda menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Sekali lagi, kedengarannya seperti kontradiksi. Kalau kita menyerahkan semua tanggung jawab kita kepada Tuhan, dan tanggung jawab kita hanya ada satu, yaitu makan Kristus, menikmati Dia, maka saya tidak khawatir orang-orang yang menerima pengajaran ini menjadi negatif. Tidak. Ya, karena teladan Tuhan tadi sudah jelas. Mungkin nanti bisa didengarkan lagi pelan-pelan uraiannya, pasti Anda akan paham ya. Yang lain boleh membantu. Pertanyaan-pertanyaan saudari memang cukup bagus, bisa menolong kita semua yang juga mungkin bertanya-tanya. Silakan ya, tambahkan, lengkapi. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Silakan yang lain untuk bagian nikmat. Amin. Puji Tuhan, saya juga menikmati pagi ini, sungguh mendapatkan satu penghiburan, juga satu dorongan ya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Hari ini kalau kita menikmati doa baca kita di Matius 11, 28, 30 ini memang satu ayat yang sering kita baca, kita sering dengar ya. Kita harus datang kepada Tuhan jika kita letih lesu dan berbeban berat. Tetapi setelah kita datang, kadang-kadang kita juga belum mendapatkan kelegaannya. Karena itu saya mendapatkan pagi ini sungguh satu tuntunan yang sangat membantu saya ya, dari apa yang Saudara Diki sampaikan. Kenapa kita bisa masih merasa kita masih berbeban berat, padahal kita kan sudah datang kepada Tuhan. Nah, saya dapatkan terangan ini, apakah kita hanya datang sekedar mampir, atau kita benar-benar datang kepada Tuhan untuk duduk tenang di hadapannya ya, di bawah kakinya. Karena di sini kita melihat ya bagaimana Tuhan itu mengajak kita, yaitu belajar dari Dia, yaitu untuk memikul puk ini. Karena Tuhan sudah melakukannya ya, jadi Dia mengatakan bahwa puk yang Dia pasang kepada kita itu tidak berat ya, tapi ringan bahkan menyenangkan. Nah, ini saya dapatkan itu bagaimana di pembacaan hari ini dikatakan ya, bersikap lemah lembut berarti tidak melawan penentangan ya. Bersikap rendah hati berarti tidak memandang diri sendiri. Terhadap semua penentangan Tuhan lemah lembut, dan terhadap semua penolakan Dia juga rendah hati ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh saudara kita ya. Nah, sementara kita hari ini sering-sering kita tuh tidak tahan ya terhadap penentangan. Mungkin dari keluarga kita ada yang menentang kita. Contohnya saja mungkin saya di dalam pemulihan, keluarga yang masih banyak yang belum juga sering terdapat penentangannya. Tapi di sini hari ini mengajari saya bagaimana saya harus bersikap. Kadang-kadang saya saya merasa saya ini loh lebih ngerti, saya tiap hari loh ini nikmati PP pagi ya, seakan saya lebih tahu. Tapi Tuhan Dia yang maha tahu, Dia tidak ya, Dia bersikap rendah hati terhadap penentangan. Juga Dia lemah lembut ya terhadap semua penolakan, Dia juga rendah hati karena Dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Hari ini juga ya tadi dikatakan saudara kita, sering kita juga tidak tahan terhadap penolakannya. Kadang-kadang maksud kita kan baik, kita merasa setiap orang harus percaya kepada Tuhan ya, karena kita tahu nanti orang yang tidak percaya pada Tuhan kemana. Tapi kadang-kadang pemberitaan Injil kita kan ditolak ya, kadang respon orang tidak menyenangkan. Nah di situ kadang-kadang saya juga merasa sedih ya, kadang-kadang bahkan sakit hati ya. Kenapa tujuan kita untuk memberitakan firman supaya keluarga kita percaya kan satu hal yang baik, tapi kenapa kita tidak diterimanya? Nah saat inilah saya merasakan berita ini sungguh baik buat kita ya. Kenapa kita menjadi letih lesu dan beban kita seakan berat? Karena kita tuh merasa semuanya kita bertanggung jawab. Kita merasa kita bertanggung jawab
terhadap orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Akhirnya kita memberitakan kebenaran-kebenaran dengan ego kita, dengan alamiah kita. Akhirnya orang-orang yang menolak kita itu membuat kita merasa kita sakit hati atau kita merasa berbeban berat. Atau ketika orang menolak kita memberitakan Injil, kita merasa kita ini bertanggung jawab loh, orang ini harus terima Tuhan loh, orang ini harus terima ketika saya memberitakan Injil. Nah, inilah yang membuat kita berbeban berat ya. Tapi kalau Tuhan Yesus kita melihat, karena dia nampak dengan jelas ya, bahwa semuanya itu ada kedaulatan Tuhannya, Tuhan yang bertanggung jawab. Bagian kita hanyalah memberitakan, tapi dengan lemah lembut ya, dengan rendah hati, bukan dengan arogan karena merasa saya lebih tahu. Kemudian di sini saya merasakan sungguh hari ini kita semua mendapat kuncinya ya. Kalau dulu mungkin saya tidak begitu paham, sudah datang pada Tuhan beban ini masih begitu berat ya. Ya itu karena saya belum mendapatkan kuncinya, tapi pagi ini kita dikasih kuncinya. Waktu kita tidak perlu merasa semua adalah tanggung jawab saya. Ketika kita memberitakan Injil, orang harus terima. Kita membagikan kenikmatan tentang kebenaran, orang harus terima. Tidak ya, tapi semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Mungkin memang ada orang yang memang Tuhan tentukan tidak di dalam jalan ini. Nah, ini juga saya merasa bersyukur tadi juga tentang karakter kita mungkin ya, kegagalan kita, semua juga Tuhan bertanggung jawab. Tapi bukan berarti kita melemparkan semua kesalahan pada Tuhan. Tapi tadi dikatakan mungkin karakter saya terlalu sensitif ya, saya mungkin cepat marah-marah. Sebagai orang yang sudah menikmati Tuhan, pasti kita akan merasa, Tuhan saya sikapnya ini tidak bagus ya. Tapi kadang-kadang kita berusaha untuk baik, atau kita kadang malah menyalahkan diri sendiri, aduh sikap saya seperti ini mungkin Tuhan tidak berkenannya. Tetapi bukan kita hanya seperti itu, tapi justru kita bawa ke hadapan Tuhan ya. Tadi saudara kita katakan kita perlu berdoa, Tuhan karakter saya ini loh Tuhan bertanggung jawab untuk menolong saya. Yaitu bagaimana kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Saya menyadari karakter saya tidak baik, tapi saya perlu bawa ke hadapan Tuhan dan saya berdoa, minta Tuhan menolong bagaimana saya bisa ya, melalui menikmati Tuhan, karakter saya yang sensitif ini, yang tidak baik ini, pelan-pelan pasti bisa diubahkannya. Karena itulah saya merasa berita pagi ini sungguh banyak membantu kita ya, untuk tetap datang kepada Tuhan, menikmati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Amin. Silakan yang lainnya. Amin. Amin. Silakan, saudaraku. Silakan. Ya, hari ini satu lagi pelajaran yang bisa dapatkan saudara-saudari. Saya pun belajar dari berita pagi hari ini ya, bahwa kita diajak untuk melepaskan beban-beban yang membebani hidup kita selama ini dan mengganti dengan beban Kristus, cukup yang lebih ringan yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Dulu saya mengalami suatu keadaan di mana setiap kali peristiwa yang membuat saya tidak enak hati, tidak nyaman itu selalu berontak ya. Saya tidak tahu ini kenapa, kepahitan ya, kecewaan dan terjadi demikian dan seterusnya, penolakan, merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap, itu menjadi kecewaan dalam diri kita. Mungkin saudara-saudari juga pernah mengalami hal itu ya. Semakin tidak tahu ya, tapi ya puji Tuhan, seiring berjalannya waktu ketika kita mengenal kebenaran Tuhan, semakin kenal terlebih dalam pemeliharaan Tuhan, kita semakin mengerti apa maksud ini semua. Termasuk pagi hari ini semakin kita dapat terang. Saya bersyukur ketika kita menyadari bahwa segala situasi yang kita hadapi adalah bagian dari rencana besar Bapa Tuhan buat kita. Kita di sini dapat menemukan kelegaan dan kedamaian. Bapa mengembalakan kita dengan kasih dan melalui doa kita, melalui penyerahan diri ya, kita bisa
mengalami pemulihan dalam hidup kita. Nah, saya merasa sekarang proses dalam pemulihan hubungan dengan Tuhan ya, dan ini tidak gampang dan perlu banyak belajar lagi, dan kita perlu bersekutu lagi, dekat lagi dengan Tuhan melalui persekutuan seperti ini. Dan kita diajak pagi hari ini untuk merenungkan pengalaman kita bersama Kristus ya. Apakah kita sudah menikmati setiap momen atau terjebak dalam keluhan dan kekecewaan? Kalau kita menghindar, kita lari dari persekutuan, dari didikan Tuhan ya, kita akan semakin terpuruk ya, akan terjebak dalam keadaan yang tidak membaik ya. Kita semakin hari ya semakin kecewa aja, terus semakin mengeluh aja dengan kondisi yang terjadi, seperti apa yang pernah kita alami, saya alami ya, dalam pengertian bahwa Tuhan selalu bersama kita. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara kita, dan kita dapat memiliki harapan dan bimbingan dalam setiap perjalanan hidup kita, termasuk saat yang sulit sekalipun ya. Itu yang saya dapatkan pagi hari ini, betapa kita bersyukur bahwa kita punya gembala yang baik, gembala yang selalu sabar, yang selalu membimbing kita dari waktu ke waktu, apapun keadaan kita, bahkan di saat kita terpuruk sekalipun. Puji nama Tuhan, amin. Amin. Tadi ada satu saudari, silakan. Amin. Waktunya sudah habis, saudari. Gak apa-apa, sebentar. Gak apa-apa. Amin. Puji Tuhan, saya cuma mau membacakan aja yang tadi kita dalam rawatan pagi kita. Dikatakan di situ Tuhan itu dia sangat lemah lembut ya terhadap semua penolakan. Dia rendah hati. Dia sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapaknya. Tidak ingin melakukan apa-apa untuk dirinya sendiri ya, atau berharap mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Karena itu tidak peduli keadaan bagaimana, hatinya tetap memiliki perhentian. Dia sepenuhnya puas dengan kehendak Bapaknya. Amin. Puji Tuhan, sungguh inilah teladan Tuhan ya bagi kita. Kita juga seharusnya hanya menyerahkan semua kepada kehendak Bapa ya. Jangan ingin melakukan apa-apa untuk diri kita sendiri, atau berharap mendapatkan sesuatu untuk diri kita. Kalau demikian kita akan berbeban berat ya. Oh, puji Tuhan untuk teladan yang Tuhan berikan. Kiranya dalam pengalaman kita setiap hari, kita juga bisa mengikuti teladan ini ya. Ya, apapun yang kita lakukan, kita tidak mengharapkan apa-apa untuk diri kita ya, tapi semuanya sepenuhnya adalah kehendak Bapa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Karena waktu ya, kita akhiri. Silakan, boleh siapa yang berdoa? Amin. Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih apa pengasihan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Amin. Bagi hari ini dan kami mengakui bahwa sering kami merasa betul kami dengan berbagai setiap masalah dan tantangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kelegaan dan pemulihan dari hidup kami. Amin. Dan kami menyerahkan semua beban yang kami pikul ke dalam tangan, dan kami mohon agar kiranya Engkau menggantikannya dengan beban-Mu yang ringan, Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa untuk melihat segala situasi yang kami hadapi sebagai bagian dari rencana yang lebih indah bagi kami, Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, berserah dan mempercayai kehendak-Mu, mengetahui bahwa Engkau tidak pernah salah. Kami ingin menikmati setiap pengalaman dalam hidup kami, bahkan dalam kesulitan, dan mengubah keluhan menjadi pujian. Tuhan Yesus, kami memohon agar Engkau menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Berikan kami ya Tuhan kekuatan dan keteguhan
untuk terus maju, bahkan ketika jalan yang kami tempuh terasa berat. Ingatkan kami ya Bapa, agar kami tetap fokus kepadamu dan tetap bersama kasih, sehingga kami dapat merasakan damai sejahtera dan kami semakin mengerti apa yang menjadi rencanamu dalam kehidupan kami. Percaya Tuhan, Kau akan memulihkan hidup kami dan menuntun kami menuju kehidupan yang penuh dengan harapan dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makasih saudara-saudari. Terima kasih saudara. Saudara Didi, saudara-saudari semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, amin.